Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari bersama Pendeta Raymond Mantik, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Apa kabar saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Semangat, semangat, semangat. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kalau ada orang-orang lain berkata I hate Monday, orang lain barangkali berkata I hate Monday, tapi kita anak-anak Tuhan, kita berkata puji Tuhan, hari baru, rahmat Tuhan selalu baru. Haleluya. Amin. Mari kita maju dalam kegerakan baca Alkitab bersama-sama ya saudara, lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya ya? Pagi hari ini mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Hari ini kita mulai hari dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat rahmat Tuhan yang heran bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini hari penuh dengan keberkatan Tuhan. Hari penuh dengan rahmat Tuhan yang heran. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau ada nafas hidup yang Tuhan beri, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau memulai hari dengan bersekutu bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Kami percaya ya Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap belajar merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Shalom, shalom Pastor Mayvi Magdalena, Ibu Judi Elsia Palunsu, dan Pendeta Henry Paliama. Semangat, semangat, semangat. Kita maju dalam kegerakan baca Alkitab tiap hari ya, lewat Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan
3 pasal setiap hari. Anak Tuhan harus baca Alkitab ya. Jangan sampai kita orang Kristen kita tidak baca Alkitab, makanya kita mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Haleluya. Saudara, pembacaan saudara ada di mana saat ini? Ya, saya juga menyapa hambanya Pastor Jimmy Michael Wensi Tarore. Ya, welcome to this streaming ya, this morning ya. Selamat datang di kegerakan baca Alkitab tiap hari ya. Jadi kita di gereja ada kegerakan baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan ini kegerakan bukan cuma di gereja setempat ya. Kegerakan ini secara nasional, secara masif. Makanya kita hamba-hamba Tuhan apalagi di GSJA ya. Kita harus maju ke gerakan bangkit murid-murid Tuhan ya. Bukan cuma pendeta yang baca Alkitab, tapi jemaat juga harus baca Alkitabnya. Wow ya, Pastor Henry Paliama sudah di kitab Yesaya. Sudah di kitab Yesaya. Yang lain saudara baca Alkitabnya di mana saudara ya? Pendeta-pendeta jangan baca Alkitab pas mau siap khotbah. Saudara udah ketinggalan jauh ya. Kita baca Alkitab tiap hari karena kita menghidupi firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya saat ini pembacaan Alkitab ada di kitab 1 Korintus. Ya, sudah mau selesai. Dan saya rindu mau membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ya. Iman kita tidak sia-sia karena Yesus sudah bangkit. Jadi iman kita tidak sia-sia, Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Halo Rianto Lir, selamat datang di fellowshipnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ya, dari tempat kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kita akan mendengar firman Tuhan dari pasal 15 ya. Saya rindu mau membaca bagi kita semua pasal 15. Rianto Lir, kamu dengar dulu ya. Jadi dari 1 Korintus pasal 15 ini kita akan mengerti dengan terang, dengan jelas pengharapan kita bahwa iman kita tidak sia-sia karena Yesus bangkit ya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita akan melihat mulai dari ayat 15 pasal 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita ya. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia menebus kita dari segala dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas ya. Kenapa harus Kefas lebih dahulu disebut di sini? Karena Kefas atau Petrus adalah pemimpin jemaat ya, atau ketua dari semua rasul-rasul ya. Jadi Yesus, sejak Yesus ada, Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya untuk berorganisasi ya, untuk membuat suatu gereja ya, di mana Kefas jadi ketuanya dan ada bendaharanya. Cuma bendaharanya tukang korupsi ya, makanya dia mengkhianati Yesus ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal ya. Jadi sampai surat Korintus ini ditulis, diilhamkan Roh Kudus kepada Rasul Paulus, orang-orang yang menjadi saksi mata kebangkitan Kristus
masih hidup. Ya. Jadi kalau kita melihat kitab Korintus ini ditulis sekitaran tahun berapa ya? Coba kita lihat. Jadi kitab Korintus ini ditulis, mari kita melihat, sekitar tahun 55-56 ya. Jadi tahun 55-56 itu sekitaran 15-an tahun ya. 15-an tahun atau di bawah 20 tahun setelah Yesus mati dan bangkit ya. Jadi waktu ditulis saudara, kebanyakan yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu masih hidup saudara ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus ya, kemudian kepada semua rasul. Yakobus juga ditulis. Kenapa Yakobus ditulis? Penting saudara, karena Yakobus adalah orang paling skeptik ya. Yakobus ini adalah saudara Yesus. Jadi saudara Yesus semasa hidupnya masih ya ditolak oleh keluarganya. Keluarganya tidak menyambutnya dia. Makanya banyak yang skeptik termasuk Yakobus. Tapi Yakobus ini setelah Yesus bangkit dia menjadi percaya, dan dialah yang menulis surat Yakobus dan menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Itulah Yakobus. Makanya disebut penting ya, karena dia zamannya Paulus, dia kepala pemimpin gereja di Yerusalem. Ya, menggantikan Petrus, dan Petrus menjadi pemimpin di Antiokhia. Dan yang paling akhir dari semua itu, semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ya, haleluya. Halo, shalom, Pastor Nehemia Baker ya. Ini katong punya pastor dari Papua ini. Terima kasih sudah ada bersama-sama ya. Jadi di sini dikatakan sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Rasul-rasul punya satu pengajaran, tidak ada pengajaran yang berbeda-beda. Rasul-rasul punya satu pengajaran sama seperti Yesus ya, yaitu Injil Kerajaan Allah. Jadi ortodoksi itu adalah ajaran apa yang Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Dan rasul-rasulnya mengajarkan apa? Yesus Kristus, pribadinya, karya salibnya, kematian kebangkitannya, dan ajarannya ya. Jadi Rasul Paulus punya pengajaran sama dengan rasul-rasul yang lain, yaitu apa? Injil Kerajaan Allah ya. Saudara temukan di kitab Korintus saja banyak itu soal Kerajaan Allah. Nah, kita lanjut ya. Iman kita tidak sia-sia karena kita punya Tuhan Yesus yang bangkit. Kita lanjut ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Yesus yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya Yesus itu prototokos. Ya, prototokos bahasa aslinya adalah prototokos. Ya, buah sulung ya. Jadi istilah pertaniannya, kalau panen buah pertama itu bagus, maka buah selanjutnya akan bagus sama seperti buah yang pertama. Atau kalau kita sekarang ini yang sudah banyak hidup di kota-kota, kata prototokos ini yang menjadi dasar kata prototype. Nah, ya, orang yang kerja di perusahaan ini ngerti ini prototype ya. Kalau produk apa ya, mobil, HP dan semua itu ada prototipenya, saudara ya. Ya, kalau rumah itu ada blueprintnya, ada gambarnya, seperti itu ya. Jadi saudara, Yesus itu prototipe kita. Seperti Yesus bangkit, demikianlah kita. Wow, luar biasa ya. Yesus prototipenya kita. Kita lanjut ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ini kita baru lihat ya, kerajaan pada Allah Bapa. Ini ajaran Paulus nih. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, ya, maut atau kematian kekal, ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Ya, Paulus katakan, ngapain kalau cuma percaya Yesus dan Yesus tidak bangkit, atau kematian dan kebangkitan Yesus hanya dongeng, hanya bukan peristiwa yang real. Ngapain Paulus mau rela berjuang melawan binatang buas di Efesus demi imannya ya? Masuk penjara, keluar penjara dan sebagainya. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya, jadi kalau kita tidak punya pengharapan dalam kebangkitan Kristus, ya kita hidup seenaknya aja. Ya, besok mati juga, mati nggak tahu kemana, gitu kan kata Paulus, kira-kira ya seperti itu ya. Tapi yang benar, saudara, Yesus itu bangkit. Dan kalau Yesus bangkit berarti dia mati, karena nggak mungkin dia bangkit kalau dia tidak mati ya. Jadi itu satu paket, saudara. Yang berikut, saudara, kita lanjut ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi.
ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, kita lanjut saudara ya. Karena ini satu pasal ini terang sekali. Kita harus baca satu pasal saudara, supaya firman Tuhan itu berbicara dengan gamblang saudara ya. Lebih berotoritas daripada cuma suara saya. Saya hanya menyampaikan saudara ya. Kita lanjut ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkanlah bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya, ini puji Tuhan ya, ini pengharapan kita di dalam Yesus. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama seperti dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ya, ini satu bukti lagi bahwa Paulus punya ajaran itu Injil kerajaan Allah ya. Jadi daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Amin. Makanya kita punya iman di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Iman kita di dalam Tuhan Yesus tidak sia-sia.
Ya, kita punya pengharapan yang luar biasa, yaitu kebangkitan tubuh. Ya, kita punya pengharapan di dalam Yesus, yaitu apa? Kebangkitan tubuh, saudara. Makanya saudara bangkit sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus ini bukan mimpi, bukan dongeng. Kebangkitan Tuhan Yesus ini faktual, historik ya. Jadi segala sesuatu tentang Yesus sejak dia lahir itu peristiwa publik. Ya, peristiwa publik. Ya, disaksikan secara umum saudara. Bahkan pemberitahuan kelahiran Yesus disaksikan secara umum, diberitakan kepada gembala-gembala dan sebagainya. Orang-orang Majus datang sujud menyembah dia dan sampai kepada kematian Kristus. Kematian Kristus adalah peristiwa publik. Ya, makanya sangat sulit sekali orang membantah Yesus diserupakanlah, Yesus diangkatlah. Itu orang-orang yang tidak percaya kematian Kristus. Jadi kalau kita percaya kebangkitan Kristus, kita juga harus percaya kematiannya. Ya, karena kematian dan kebangkitan itu satu paket. Ya, dia mati untuk menebus kita, dia bangkit untuk membenarkan kita, dia naik ke surga untuk menjadi pembela buat kita, dia bersyafaat buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Nah, saudara-saudara, bangkitkan iman kita. Karena apa saudara? Saat ini barangkali saudara menjadi letih lesu dalam pengiringan akan Tuhan. Saudara menjadi letih lesu dan berkata, ya kenapa Tuhan belum datang-datang dan sebagainya. Ya, ingatlah pengharapan iman kita di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Karena apa saudara? Karena Yesus bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saudara, Rasul Paulus diilhamkan Roh Kudus untuk menulis surat 1 Korintus ini. Dan dia merupakan saksi terakhir kebangkitan Tuhan Yesus di abad pertama ya. Dia saksi terakhir. Dia mengatakan dia rasul paling hina ya. Karena dia membunuh banyak orang-orang Kristen. Tapi Yesus mengubahkan hidupnya, mentransformasikan kehidupannya. Saya percaya tidak ada hidup yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Kalau Anda merasa hidup Anda paling hancur, Anda merasa hidupmu paling berdosa, apakah Anda seberdosa Rasul Paulus? Saya rasa belum tentu ya. Rasul Paulus, Stefanus mati di hadapannya. Ya, jadi saudara, berikanlah dirimu diubahkan oleh Tuhan. Kita punya pengharapan yang luar biasa, yaitu kebangkitan tubuh ya. Kebangkitan tubuh. Dan saya percaya saudara, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, yang masih hidup akan ditransformasikan mendapat tubuh surgawi. Ya, kita perlu tubuh saudara. Kenapa saudara? Tubuh ini paling hebat ya. Saudara perlu tubuh. Kenapa? Tubuh kita paling hebat, saudara. Ya, kita adalah makhluk roh yang punya tubuh. Itulah manusia. Roh yang punya tubuh namanya manusia. Nah, ini saya menyapa Pastor Enice Bilote. Ini my sister ini. Terima kasih ya sudah ada bersama-sama. Ya, jadi saudara kita kembali ya. Tubuh itu penting sekali, saudara. Jadi Tuhan sudah menetapkan satu order bahwa yang berkuasa di bumi ini adalah manusia. Manusia adalah roh yang punya tubuh. Segala sesuatu yang tidak punya tubuh di bumi ini tidak berkuasa. Makanya kalau saudara cuma roh, saudara pulang ke rumah Bapa. Kalau saudara cuma tubuh tidak punya roh, saudara namanya mayat. Ya, jadi kita mulai dapat common sense. Kita mulai mendapat common sense. Kita mulai mendapat satu pemikiran yang logik. Kenapa sih iblis mau mencobai manusia? Karena apa? Karena kalau dia tidak punya tubuh, dia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Iblis itu kalau iblis di pohon-pohon, ngapain? Siapa yang takut? Ya paling tidak takut, orang takut lari, tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Iblis di gua-gua ngapain? Nggak bisa apa-apa ya. Kalau iblis ada dalam tubuh, wah itu yang bahaya, saudara. Ya,
Makanya kita harus jaga tubuh kita, saudara. Senjata paling ampuh kita di bumi ini adalah tubuh. Makanya kita harus jaga sehat, saudara. Ada balancing ya antara makanan tubuh dan makanan roh. Dan saudara, tanpa tubuh kita bukan manusia. Tanpa tubuh Anda bukan manusia. Nah, Anda roh gentayangan. Makanya kita butuh tubuh. Dan Yesus, kita mulai dapat mengerti kenapa Yesus harus datang ke dunia, harus dengan tubuh manusia. Karena manusia itu serupa segambar dengan Allah. Manusia itu serupa segambar dengan Allah, dan semua ciptaan yang Allah ciptakan itu baik adanya. Tidak ada yang jahat. Ya. Jadi orang-orang yang menolak Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia, adalah orang-orang yang terpapar dengan dualisme Plato ya. Dualisme Plato yang mengatakan material itu jahat, yang kelihatan daging itu jahat, yang immaterial atau yang tidak kelihatan, yang roh itu baik. Ya, ini filsafat Plato ini merusak ya semua pemikiran-pemikiran, sehingga mereka menolak keilahian Yesus, menolak keilahian Yesus dan menolak keinsanian Yesus ya. Ini yang bahaya, saudara. Nah, kita kembali lagi, saudara ya. Jadi kita perlu tubuh, saudara. Kita tidak akan jadi manusia kalau kita tidak akan ada tubuh. Jadi ini yang luar biasa, saudara. Dalam kerajaan Allah, ketika kerajaan Allah datang kembali, saudara, disempurnakan, kita sudah disediakan tubuh yang baru, dan tubuh kita sama seperti tubuh kemuliaan Yesus Kristus yang bangkit. Haleluya. Kalau kita ada di tubuh ini sekarang ini, Rasul Paulus katakan kita semua sakit bersalin, saudara. Kita sedang menantikan, saudara. Nah, salah satu tanda bahwa kita menantikan tubuh yang baru, yaitu kita beli, mama-mama itu suka beli apa itu? Beli pons, beli awet muda, beli apa lagi? Supaya apa? Kelihatan awet muda ya. Tapi sekarang ini nggak seperti dulu ya, harus beli makeup, saudara. Kita cukup pakai aplikasi, saudara. Anda boleh pakai aplikasi, umur saudara turun 25 tahun, turun 20 tahun. Cukup pakai aplikasi saja, saudara. Itu tanda kecil di hati kita bahwa kita merindukan kekekalan ya. Kita merindukan kekekalan. Kita pingin kalau boleh hidup umur panjang, saudara. Makanya setiap ulang tahun kita berdoa, umur panjang, sehat selalu, panjang umurnya, gitu kan? Kita nyanyi gitu, karena kita merindukan kekekalan, saudara. Luar biasa. Ini tambah bakar menyala, ini luar biasa. Terima kasih ya Pastor Jerry Ado, dan kita juga menyapa Pastor Roy Kenelman. Wow, luar biasa. Jadi iman kita di dalam Yesus tidak pernah sia-sia, karena Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan tubuh yang sama itu, saudara, itu menjadi prototipe buat kita, menjadi buah sulung buat saya dan saudara. Haleluya, saudara ya, menjadi buah sulung buat kita. Makanya saudara, iman kita tidak sia-sia di dalam Yesus Kristus ya. Yesus waktu dia bangkit 40 hari dia membuktikan dia hidup. Makan bareng, dia makan ikan mujair ya, ikan Petrus itu. Ikan dari danau Galilea itu ikan Petrus, saudara. Seperti ikan di danau kita, saudara. Ikan mujair, dia makan ikan mujair, makan ikan koreng. Dia ngobrol-ngobrol berulang-ulang. Ya, bukan cuma Yesus di sana, Yesus di sana, enggak, saudara. Dia duduk bareng dan dia mengajarkan mereka 40 hari tentang kerajaan Allah. Jadi tubuh itu bisa dipegang, tubuh itu bisa dirasa, tapi tubuh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Suatu waktu Thomas yang tidak percaya, Thomas yang ragu, saudara, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, di Thomas dan teman-teman murid-murid yang lain, saudara. Wow, tubuh penuh kemuliaan. Tubuh itulah yang menjadi prototipe buat kita, saudara, yang percaya. Makanya saudara, kita ya di sini, saudara, kalau ada orang yang meninggal, bukan kita senang ada orang meninggal, saudara. Tapi kalau ada orang meninggal, kita menyambut ya dengan penuh iman. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Dan apa, saudara? Hari ketiga kita ucapan syukur, hari ke-40 kita ucapan syukur, hari ke-100
Hari kita ucapan syukur, hari 1 tahun kita ucapan syukur, ya bahkan ada yang tahun kedua, tahun ketiga dan sebagainya. Itu imannya orang Kristen. Orang Kristen di sini, saudara, ada duka, ya mereka makan-makan, ya bukan senang ada orang meninggal, enggak saudara, tapi bersyukur ada mereka punya iman di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya saudara, iman kita di dalam Yesus itu tidak pernah sia-sia. Jadi dalam hidup ini, karena iman kita tidak sia-sia dalam Yesus, ya kalau iman kita sia-sia, ya kita makan minum pesta pora sana, ya dugem sana, biar besok mati juga nggak tahu kemana kan? Itu namanya iman sia-sia di dalam Yesus. Tapi kita punya iman pasti di dalam Yesus. Iman kita pasti, makanya orang Kristen bukan sombong kalau ditanya, kamu selamat? Amin, selamat. Nggak pernah bilang mudah-mudahan. Kecuali dia orang Kristen tanpa pertobatan, ya. Kalau orang Kristen KTP, orang Kristen tidak bertobat, di hatinya pasti akan bilang, kamu dusta, kamu bohong, kamu, ya toh. Tapi kalau kita yang sungguh-sungguh, pasti akan bilang, amin. Yesus memberi kepastian, Yesus juru selamat, ya. Jadi cuma orang-orang yang menolak Yesus yang tidak percaya, ya. Nah, makanya saudara, sebagai penerapan iman, aplikasi dalam hidup kita setiap hari, kita punya pengharapan Yesus bangkit. Firman Tuhan katakan di sini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Jangan bikin dosa lagi. Kalau Anda sudah hidup benar di dalam Tuhan, jangan mau bikin dosa lagi, saudara. Saya percaya kalau orang mengasihi Tuhan, hidup benar, dia tidak akan melakukan dosa lagi, ya. Dia tidak akan melakukan dosa lagi, ya. Dia akan merasa jijik, saudara, ya. Sama seperti saya dulu, ya, waktu masih pemuda. Ya, sekarang juga masih muda, ya, masih muda terus nih. Walaupun udah hampir 20 tahun menikah, ya, tapi masih muda terus, saudara. Haleluya, ya. Dulu saudara merokok, wah, biar kelihatan kelihatan gaul gitu kan, merokok anak-anak remaja. Tapi setelah saya berhenti merokok, saudara, sejak SMA saya berhenti merokok, ya, rasa gimana gitu, ya. Ada anak-anak muda sekarang bilang, merokok biar kelihatan gaul, biar kelihatan maco. Siapa bilang? Tuh sana bencong-bencong juga pada ngerokok tuh. Ya toh? Jadi saudara, kalau Anda punya pengharapan di dalam Yesus, jangan rusak tubuhmu. Tubuh ini bait Tuhan. Amin. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Jangan kita rusak tubuh. Tubuh ini jangan kita rusak tubuh secara komunal. Jangan kita rusak gereja. Ya, kalau Anda ada kebencian, amarah datang ibadah, Anda itu sedang rusak gereja, saudara. Makanya harus bereskan hatimu, ya. Jangan berbuat dosa. Hati-hati dengan pergaulan. Siapa Anda bergaul, ya? Karena kalau Anda bergaul bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua, saudara, sebagai penerapan bahwa iman kita tidak sia-sia, saudara. Kita sudah dijadikan Tuhan lebih dari pemenang, ya. Di sini dikatakan di ayat 54, ya. Firman Tuhan katakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anda dan saya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan maut. Musuh yang paling menakutkan manusia adalah maut, yaitu kematian. Dan kematian bukan cuma kematian tubuh, tapi kematian kekal. Ya, kematian kekal. Jadi dalam Alkitab kita menghadapi apa yang namanya kematian kekal. Nah, kematian kekal ini bukan siksa fisik, ya, bukan siksa tubuh seperti yang digembar-gemborkan di luar sana, penyiksaan di neraka, lidahnya ditarik-tarik, kepalanya dipukul-pukul, kakinya digergaji-gergaji kayak gitu. Ya, badannya disetrika-setrika.
itu penyiksaan neraka buku-buku dongeng itu ya. Itu bukan neraka yang ada di dalam Alkitab. Neraka yang ada di dalam Alkitab adalah terpisah dari hadirat Allah. Jadi kita terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan kesepian inilah yang paling menyiksa. Ya, kesepian itulah yang paling menyiksa. Terpisah dari hadirat Allah. Ya, saya kasih contoh. Kita mencicipi neraka. Ya, kita mencicipi neraka di sekarang ini, saudara. Ya. Kalau suami istri marahan diam-diaman 1 minggu. Siapa ya keluarganya yang tidak pernah marahan? Ya, marahan. Suami istri pernah marahan nggak? Udah marahan, diam-diam 1 minggu. Orangnya ada di situ, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Itulah neraka. Jadi jangan bawa neraka di dalam rumah. Ya, jadi kalau marah-marahan diam-diaman, saudara. Ya, diam-diaman, saudara. Itu seperti neraka. Kenapa? Karena orang ada di situ, tapi hadirnya tidak dirasakan. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan kita pakai ilmunya Yesus. Ilmunya Yesus, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi kalau ada marahan ya, saya sama istri kalau lagi sadar-sadar kita sudah atur ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi kalau kita marah ya jangan sampai terbenam matahari amarah. Ya, kecuali udah marah-marah, ini udah penyakit. Kalau marah-marah itu penyakit, saudara. Tapi kalau marah bisa jadi ya, karena barangkali ada yang tidak sesuai atau tidak benar dimarah, saudara. Tapi kalau marah-marah itu yang bahaya. Nah, jadi saudara, itulah gambaran sedikit tentang neraka. Jadi jangan bawa neraka di rumah tangga, saudara. Ya, suami-suami, istri-istri. Kalau saudara ada marahan, ya biarin adem dulu 1-2 jam dingin. Baikan lagi dong, ya. Baikan lagi, betul nggak? Ya. Itulah ya, Soleh Nur, Tuhan Yesus memberkati engkau dan terimalah rahmat dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara, maut telah ditelan dan di sini dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kita orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat karena kuasa dosa ada di dalam hukum Taurat. Kenapa saudara? Karena hukum Taurat itu bagaikan lingkaran setan. Hukum Taurat itu bagaikan lingkaran setan. Tumpuannya adalah pada perbuatan. Ya, tumpuannya adalah pada perbuatan manusia. Jadi saudara-saudara, ya, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, ada orang dengan sombongnya karena keyakinan agama dia berkata, saya akan memikul dosa saya sendiri. Saya akan bertanggung jawab dengan dosa saya sendiri, dengan perbuatan-perbuatan saya sendiri. Ya, dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Emangnya siapa kamu? Apa yang kamu punya? Amal soleh. Apa yang kamu punya? Amal baik. Kebenaran manusia di hadapan Tuhan bagaikan kain lara. Saya kasih ilustrasi yang paling bisa menggambarkan pemikiran saudara ya. Di dunia ini saja, teman-teman, di dunia ini saja, kalau kita ada berurusan di pengadilan, kita butuh pengacara. Betul nggak? Sekalipun Anda pengacara, Anda butuh pengacara. Ya, OCK Ligi saja itu pernah masuk tuh, pengacara hebat. Ya, ada banyak pengacara juga di dalam penjara, saudara. Ya, jadi pengacara aja butuh pengacara, apalagi Anda orang awam. Waktu Anda di pengadilan, Anda butuh pengacara untuk membela Anda dari tuntutan hukum. Ya, karena Anda barangkali awam dalam hal hukum, makanya Anda butuh pengacara. Ya, ada nggak kamu di pengadilan langsung aku bilang, ya aku bela diriku sendiri begini begitu dan sebagainya. Barangkali Anda benar, tapi kalau Anda tidak punya bukti, tidak ada ini, tidak ada itu, Anda bisa kena salah ya. Begitu, itu pengadilan dunia. Apalagi penghakiman kerajaan Allah. Yesus hakim yang adil. Tapi kita bersyukur anak-anak Tuhan ya, kita orang Kristen. Kita punya Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati tebus dosa kita. Dia bangkit benarkan kita. Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah, menjadi pembela buat kita.
Ya, menjadi parakletos buat kita, menjadi juru syafaat buat kita. Dari apa saudara? Dari penuntut umum. Siapa penuntut umum? Iblis. Iblis itu penuntut umum ya, pendakwa saudara. Dia pendakwa saudara. Ya, bersyukur saudara. Makanya saudara, anak Tuhan tidak hidup lagi di bawah intimidasi. Kita sudah dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Yesus sudah kalahkan maut. Yesus sudah menang atas maut. Dan saudara, Anda sudah dijadikan lebih dari pemenang oleh karya salib Yesus Kristus. Makanya saudara, anak-anak Tuhan hidup tanpa intimidasi lagi. No intimidation. Ya, Yesus Kristus sudah mencurahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Tidak ada yang berkata, Tuhan, wah dosa saya terlalu besar. Ya, tidak ada dosa yang melebihi kasih karunia Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, saya menyapa juga ini senior ini, Pendeta Yosias Lengkong. Ya, ini kita POPA ini ya, luar biasa. Semangat, sehat-sehat selalu. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Iman kita sebagai orang percaya tidak pernah sia-sia saudara. Bangkit, Anda lebih dari pemenang ya. Jangan sesat, jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan kita yang kedua saudara, sebagai penerapan dalam kehidupan kita setiap hari, kita ini lebih dari pemenang karena Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu maut dan kuasa dosa. Ya, kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Ya, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi saudara ya. Karena hukum Taurat, kalau engkau hidup di dalamnya, semakin Anda hidup di dalamnya, Anda semakin terjerumus di dalamnya. Itu bagaikan lingkaran setan saudara. Tidak ada yang sanggup melakukannya. Gagal satu, gagal semua. Itulah kekuatan hukum Taurat. Tapi kita menerima keselamatan oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, karena itu saudara-saudaraku, di ayat 58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Dalam pengiringanmu, pengabdianmu kepada Tuhan, dalam pergumulanmu, jeripayamu tidak sia-sia. Makanya berdiri teguh di dalam iman. Amin. Berdiri teguh di dalam iman. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kalaupun kita mati, kita pasti akan dibangkitkan kembali. Inilah pengharapan iman kita yang luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan, iman kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Iman kita tidak sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Bangkit saudara. Jadi orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita satu hati, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang heran, firman-Mu yang penuh kuasa, firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa, yang setiap hari menerangi hati kami, yang setiap hari menerangi langkah kaki kami, langkah hidup kami, yang setiap hari menuntun kami pada kebenaran, yang setiap hari membersihkan hati, jiwa, roh, dan pikiran kami, yang setiap hari mengenyangkan kami dan memuaskan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Iman kami tidak pernah sia-sia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tolong kami anak-anak Tuhan untuk hidup benar dalam pergaulan-pergaulan yang sehat, bukan pergaulan yang buruk. Tolong kami setiap hari dalam kami menghadapi setiap kehidupan kami, untuk kami lebih dari pemenang. Ya, kami tidak dikalahkan oleh masalah-masalah penghidupan, masalah-masalah penderitaan, persoalan pergumulan setiap hari, tapi kami lebih dari pemenang. Dan urapi kami, tolong kami agar setiap hari kami tetap teguh dan tidak goyah mengiring Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami penuh kemenangan karena Kristus telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh iman. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh semangat. Kami siap menjalani hari ini dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kalau saudara ada yang sakit saat ini, kita satu iman, kita bersepakat bersama-sama. Kita percaya apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersepakat, kami percaya Yesus Kristus penyembuh yang ajaib. Kami percaya Yesus Kristus dokter di atas segala dokter. Dokter dunia boleh berkata ini sudah tidak bisa sembuh, ini sudah begini dan begitu, tapi kami punya Tuhan Yesus, penyembuh yang ajaib. Kami berdoa segala sakit penyakit apapun itu, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tumor, kanker, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, sakit ginjal, cuci darah, asam lambung, mah, asam urat, segala sakit penyakit kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan. Kalau ada yang mengalami belenggu-belenggu kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala beban-beban yang menindih di hati, sakit penyakit, kepahitan, kebencian, kemarahan, amarah, kekecewaan, keputusasaan, kegelisahan, keraguan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami minta kelegaan, kemenangan yang daripada Tuhan tercurah dalam setiap hati kami. Terpujilah nama Yesus. Kami mau berkemenangan hari ini. Kami mau bersuka cita hari ini. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami siap menjalani hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Semangat, semangat. Mari tetap terus ikuti kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Saudara baca Alkitab saudara di rumah ya, semangat saudara. Ada teman-teman yang saling kasih semangat. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan kalau saudara baru mulailah dari Injil Matius. Dan kalau saudara mau tanya-tanya, ada banyak hamba Tuhan di sini ya. Saya juga bersedia menjadi mentor kalau saudara mau bertanya soal Alkitab ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat-semangat. Saudara juga bisa follow di jalur merah ya. Follow di jalur merah Pendeta Raymond Mantik. Tiap pagi ada kegerakan terobosan doa sepakat setiap jam 5 ya, waktu Indonesia Tengah ya. Waktu Indonesia Tengah ya, kita ada doa terobosan ya, jam 5 ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.